Oke, tadi kita udah ngobrol sama Kang Toto. Nah, sekarang kita langsung ke Pak Bosnya Kang Toto, yaitu Kak Tito. Tada. Oke. Nah, kok tadi aku udah ngobrol nih sama Kang Toto. Sekarang bagian Kak Tito. Soalnya ada beberapa yang mau aku tanyain juga. Ya. Nah, yang pertama itu kan tadi Kang Toto tuh bilang katanya satu kandang tuh ada yang betina-betina, jantan-jantan, ada betina jantan. Itu kenapa sih kok? Jadi ini kan kalau kedengaran kan suara kedengaran ya. Jadi kan kalau di Indonesia itu kan musim kawin kita udah habis nih buat tegu. Musim kawin itu kan secara teori nih untuk di Indonesia itu yang udah dari tahun ke tahun itu mulai dari bulan Agustus. Agustus, September, Oktober, November biasanya. Paling telat tuh Desember. Cuman jarang lah dari pengalaman Koko sih Desember kawin itu tegu udah jarang. Mungkin aja ada, cuman ya pengecualian lah. Jadi kita sekarang pisah ini dari jantan-jantan, betina-betina. Nah, memang tapi ada juga kandang yang masih ada si jantannya. Cuman rata-rata udah mayoritas nih di sini nih udah sesuai dengan jenis kelaminnya masing-masing, jantan-jantan, betina-betina. Nah, yang pertama kenapa kita pisahin? Karena gini, secara ini mah baru berdasarkan pengalaman atau riset sendirilah. Kita ini masih belum bisa tarik kesimpulan. Jadi menurut Koko itu si tegu itu kalau misalkan nih ya dari awal tahun sampai akhir tahun kita jadiin satu, kayaknya tuh kawinnya tuh kayak kurang gregetan gitu loh, nafsunya si jantan tuh sama si betina tuh kayak kurang liar atau kurang buas gitu loh. Karena kayak temen gitu kali. Karena dia binatang itu kan sebetulnya dia bisa bedain dari baunya. Kalau dia kayak dari awal begitu, ya ini mah baru perkiraan lah praduga menurut Koko tuh. Mungkin dengan dipisah itu bisa nambahin nafsunya si jantan ketika disatuin pas musim kawin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa kita pisah itu? Soalnya gini, kita kan kalau musim kawin itu di Indonesia itu memang betul mulai dari Agustus paling cepat. Cuman kadang tuh antara bulan Februari atau Maret ini kadang suka ada jantan tuh yang masih birahi. Kita nggak tahu tuh kenapa dia birahi gitu. Kadang ada aja jantan. Nah, ketika si jantan ini birahi, si betina itu kadang kan dia udah nggak mau dikawin. Nanti cuman kalau dia maksa terus si betina buat dikawin, si betina ini bisa aja dia entah dia trauma, entah dia stres kan dia udah nggak mau gitu loh, dipaksa terus. Kalau jantan kan ya lagi nafsuan mah dikejar aja terus. Bener. Bahkan sesama jantan pun aja juga kadang dikejar. Makanya suka ada orang bilang, kok tegu saya jantan nih, sesama jantan kok dia mau kawinin. Ya gimana, orang dia lagi birahi, lagi nafsuan, siapapun juga dia kejar gitu. Jadi untuk alasan itu makanya sementara ini udah dipisah dulu nih, jantan sama jantan, betina sama betina itu. Guys, jadi itu jawabannya ya, kenapa di kandang Kak Tito ini ada yang jantan sama jantan, betina-betina, atau ada yang masih disatuin. Nah, yang masih disatuin itu karena kandangnya nggak cukup gitu. Jadi kita kadang tadi kan mungkin ini udah lihat ada satu kandang yang kayak cuma isinya satu betina, satu betina. Nah, karena itu betina dia kita nggak tahu ya entah dia teritorial atau enggak. Cuman udah pernah dicoba, kita masukin betina lain dihantem. Tuker dia dipindah ke kandang lain nih, kita pindah dia ke kandang lain sendiri, masukin betina lain, semua dia hantem. Jadi kadang ada pengecualian nih, ada betina yang cuma bisa sendiri. Tapi ketika dia musim kawin, kita masukin jantan dia diem. Jadi kayak dia nggak mau sama betina lain, mungkin ya entah dia teritorial, entah dia memang karakternya begitu. Mungkin dia introvert kok. Mungkin. Pemalu. Kalau nggak dia pemalu banget gitu, jadi dia maunya sendiri. Betul, kita nggak bisa tahu, makanya terpaksa. Makanya ada kandang yang cuma isinya satu. Sebetulnya maunya tuh satu kandang itu isinya 3. Tapi ya kalau dia berantem, apa boleh buat, nggak bisa dipaksa juga. Betul. Berarti harus tahu intinya karakter tegunya masing-masing ya. Memang nggak semua tegu bakalan begitu. Jadi semua yang dijelasin di sini nanti itu kita nggak bisa terima mentah-mentah itu bakal semua tegu tuh pasti begitu, enggak. Betul. Karena beda-beda lah. Intinya kalian harus mengobservasi dulu karakter tegu kalian tuh seperti apa sih, kayak gitu.
Nah, kalau untuk jenis-jenis tegunya sendiri di sini ada apa aja kok? Jadi kebetulan nih ya di sini itu Koko punyanya tuh banyakan hybrid. Maksudnya hybrid itu tuh sudah 2 gen dan sudah dikawinin silang, kawin hasil dari perkawinan silang gitu. Oke. Kita juga masih punya yang 1 gen itu cuman udah nggak banyak. Karena kenapa lebih banyak hybrid silang-silangan? Karena tujuannya di sini tuh kita mau coba kembangin bukan morph sih sebetulnya. Kita mau coba kembangin jenis-jenis tegu dengan warna yang jauh lebih variatif nantinya. Sementara ini kan kita di Indonesia tahu paling Argentine black and white, ya, terus Argentine red, habis itu paling ya naik lagi blue, terus naik lagi paling blue albino. Dulu kan orang cuma tahu 4 itu doang tuh sekarang. Nah, sekarang kita udah punya ada yang udah disilang-silangin. Memang betul beberapa silangan itu kadang kalau baru pertama kali disilangin tuh belum bagus. Contoh mudahnya nih ya, kenapa kalau baru pertama kali disilangin belum bagus? Kalau kita ngelukis pakai cat apa sih cat warna ya? Cat warna. Kamu Dini kan juga suka ngelukis. Cobalah taruh warna putih sama warna merah contohnya. Kita aduk satu putaran aja. Warna yang tercipta pasti warnanya cuma mirip itu doang. Iya, betul. Tapi ketika kita taruh warna merah, warna putih, terus kita taruh misalkan warna hijau, begitu kita aduk pasti warna yang tercipta tuh bisa beda lebih lagi. variatif, Betul, lebih banyak. Iya, benar-benar. Nah, cuman kan kita buat bisa nyiptain tegu kayak 3 gen atau mungkin misalkan entah 4 gen atau apa, itu kan butuh proses. Dan semua proses itu kita harus melalui si 2 gen yang paling dasar dulu, yaitu 50%. Jadi sebagai contoh kita di sini nih yang 50% itu kita punya 50% blue, 50% red. Nah, ini tuh didapat dari mana? Kita dengan ngawinin silang blue jantan dengan red betina. Nah, orang kan kadang nanya, kok kayak gimana itu mutasinya? Kelihatannya mah keren. Cuman yang udah nih, selama dia masih 50% itu, proporsional gen dan warnanya kan cuma setengah-setengah imbang. Udahannya rata-rata cuma coklat doang jadinya. Nanti kita bisa lihat tegunya. Ada ya, nanti bisa Ada, nanti kita bisa lihat. Terus kita juga punya 50% kakuan, 50% blue. Cuman kebetulan yang ini kita nggak bisa lihat kayaknya, soalnya dia lagi dipaksa hibernasi di dalam kontainer. Jadi dia udah kita paksa hibernasi itu tidur selama 2 bulan udah sekarang berjalan. Nggak makan, nggak minum, kita paksa dia hibernasi. Nah, terus kita juga punya 75% blue, 25% kakoan. Ini rata-rata nih nggak jauh beda nih sama 50% blue, 50% kakoan, atau bahkan sama blue biasa. Nanti kita juga bisa lihat perbandingannya tuh sama blue biasa. Kita coba bandingin. Terus yang paling lumayan banyak di sini itu ada 75% red, 25% kakoa. Nanti ini yang paling unik dan paling menarik kalau menurut Koko sih ya. Cuman di sini balik lagi kita tekankan, mungkin ini semua tegu yang hybrid ini bukan produksi dari kita sendiri. Jadi Koko ada beli dari orang, dari peternaknya langsung, kita coba besarin, gedein, dan kita coba proyekin untuk masa depannya. Yang kita produksi sendiri kan kayak Koko mah paling baru produksi yang albino kemarin, terus ada netesin red. Nah, terus ini ada netesin blue juga di sini, cuman ya masih nggak bagus lah anakannya. Jadi kita sekarang punya berapa tadi itu? 4 ya kayaknya tuh. 4, terus kita punya morph dasar. Morph dasar itu maksudnya yang 1 gen. Kita punya blue di sini, kita punya red juga. Terus kita yang satu lagi kita punya ya yang albino punya hasil ternakan Koko kemarin. Nah, itu tuh. Jadi Ko Tito ini adalah breeder tegu satu-satunya nggak sih yang berhasil nenakin kalau satu-satunya nenakin albino sih mungkin nggak. Cuman kalau untuk jenis albino yang punya Koko ini mungkin beda ya maksudnya. Jadi kayak benar-benar albino yang benar-benar beda banget dan beda dari blue albino. Kalau di Indonesia itu kan kita tahu dulu udah ada blue albino. Nah, betul. Ini orang-orang kadang bilang suka ini ice albino, aduh nggak tahu ya, itu cuman menurut apa yang suka datang bikin konten aja. Kalau misalkan Koko ditanya apa, kok
cuma bisa bilang hybrid. Kenapa? Karena indukannya tuh kita tahu jantannya tuh boleh ngimpor. Jadi jantannya boleh ngimpor, terus dia juga nggak putih, agak abu-abu sama ungu. Jadinya ya nggak tahu itu gennya apa. Kita masih harus kerja keras lagi gitu buat membuktikan sebenarnya dia ini apa gitu loh. Cuman ya udah nggak ada indukannya, udah laku juga. Tapi masih ada anakannya. Anakannya kita masih punya. Pokoknya aku baru lihat itu untuk pertama kalinya. Nanti kita lihat bareng-bareng, pokoknya cakep banget guys. Nah, sekarang aku pengen tunjukin dong kayak 7525 itu, 50-50 itu apa sih kita bedanya? Mulai dari yang 50% blue, 50% red dulu ya. Oke, kita ke 50-50. Ya, jadi kita mau lihat dulu yang 50% blue, 50% red. Ada di dua kandang ini 50. Yuk, masuk sambil lihat. Hah? Masuk? Iya, udah aman, udah dikasih makan tadi. Nah, ini 50% blue, 50% red. Coba kita lihat semua. Ini dari satu induk yang sama, warnanya begitu, patternnya juga cuman begitu. Tidak ada warna yang mencolok. Iya ya. Tidak ada warna yang dominan. Mereka sama aja gitu ya? Sama aja. Nanti kita bisa bandingin sama yang 75% red dan 25% kakoan. Cuman kalau kita bandingin sama kayak yang 75% blue dan 25% kakoan ya nggak ada guna. Kenapa? Soalnya yang 75 blue 25 kakoan kan ya kita tahu blue sama kakoan warna dasarnya hitam dan putih doang. Betul. Kita nggak bisa tahu perbedaannya gitu loh. Iya, perbedaannya ya. Oke, siap. Ini yang 50-50. Ya, sekarang ini dari kandang yang satu nih. Kita coba lihat kandang yang sebelahnya ya. Itu gennya sama. Oke. Yang ini berapa persen? Yang ini juga sama, 50% blue, 50% red. Kita coba lihat apa dia berbeda dari sebelahnya. Harusnya sih sama aja. Iya, dia sama aja loh. Sama yang di sebelahnya. Ini jantan atau betina kok? Jantan, sebelah juga jantan. Betinanya ada, sebelah betina. Oh, yang sebelah betina semua? Ya, betina semua. 4 ini jantan. Ntar di belakang kandang yang ini, persis di belakangnya itu ada juga 50% blue, 50% red jantan. Nanti kita lihat perbedaannya, apa ada beda juga atau sama juga. Ada anak ayam tenggelam dan sekarat. Sedih banget. Papa nanti juga habis. Oke, sekarang kita lihat yang mana? Ke belakang dulu. Kita mau coba buktiin nih. Biar kadang kan orang tuh suka bingung. Gedenya nanti gimana gitu. Oke, ini yang 7525. Belum, ini masih 50% blue, 50% red dulu. Oke, ini 50% blue, 50% red. Biar semakin yakin bahwa kalau kita bikin baru 50%, mau apapun itu, terutama dia ada genetik rednya, merah, sama aja. Karena baru 50%, kayak perumpamaan tadi. Kita taruh cat minyak warna, misalkan warna putih dengan merah, kalau kita aduk puter kan warnanya paling muncul satu warna itu doang kalau dia nyampur pun. Iya, oke. Tapi kalau kita taruh 3 warna berbeda, nah coba aja eksperimen sendiri. Keluar warnanya pasti beda-beda, lebih variatif. Tapi kita nanti harus ingat, kalau yang kita kawin silang itu banyak kan cuma warna dasar hitam dan putih, dan merahnya cuma berapa persen, kayak cuma 25%, ya hampir nggak ada guna kalau menurut Koko gitu. Bukan nggak ada guna sih, ya berguna. Cuman kita kalau mau mendapatkan warna merah atau oranye yang mentereng ya agak sulit. Iya, benar-benar. Makanya di sini nanti kita punya 75% red, 25% kakuan, lumayan banyak. Kenapa? Karena itu buat project masa depan nanti. Wah. Gitu. Yuk kita Buruan. masuk coba yang PO. Nah, jadi ini 50-50 tapi sudah besar gitu dari ya. Dari indukan yang sama, semua juga satu kelas penetasan, sama saya saudara di dalam. Yang di belakang tadi. Wow. Oh my god. Gila dia barbar banget. Dia nggak akan tiba-tiba loncat nih. Nggak. Ya gimana? Kita kasih makan. Gimana kalau kita kurung aja kameramen kita di dalam sini? Nah, nggak ada perbedaan kan? Semua sama, 3 kandang kita udah lihat. Saudaranya semua langsung, semua sama aja. Oke. Wah, next kita kemana nih? Nah, kita coba lihat yang 75 red, 25% kakuan. Kakuan, oke.
ada orangnya, kita coba ambil dulu. Mereka masih ini enggak? Tadi mereka sangar-sangar loh. Enggak, kita ngambilnya harus pelan-pelan biar jangan dia agak. Coba mana dia? Waduh, waduh, waduh. Wow. Harus pelan-pelan ya, Mbak. Karena kalau dia stres kita masuk ke kawasannya dia. Oke. Nah, Ini, kita coba lihat di bawah matahari biar lebih jelas mungkin. Kita ingetin dulu ini satu jenis nih. oke. Atau mau dipegang, dibantu pegang? Nah, apa-apa. Ini 75% red, 25% kakuan. Wow. Agak beda dari red tegu biasa. Iya loh. Udah mulai oranye, Dan motifnya juga kan? udah agak berbeda dia. Lihat deh. Motifnya juga beda. Dan warnanya juga beda. Ini 75 red, 25 kakuan. Ini jantan. Menarik. Nah, kita balikin dulu yang ini ya, kita buat perbandingan. Kita ambil yang lain. Ini yang Ini jantan juga, satu saudara, satu emak, satu bapak. oke. Nah, kita coba lihat. Ini dia dari saudaranya yang tadi. Oh iya ya, patternnya tuh Sekilas beda mungkin ya. miripnya sama, cuman dari warna juga agak beda. Iya, warnanya Ini juga. agak butek soalnya lagi Betul. setting dia. Cuma Terus- kita bisa lihat beda dia. Yang tadi tuh lebih kayak oranye terang gitu nggak sih? Ya, terus Iya kan? patternnya juga punggungnya Iya, patternnya juga lebih kayak apa ya? beda. Kalau ini tuh lebih banyak yang warna hitamnya. Yes. Kalau yang tadi tuh lebih banyak warna oranye terangnya gitu. Ini jantan juga. Oh, dia Beda. jantan juga. 5 red, 25% kakuan. Dan Oke. indukan yang sama juga, satu saudara juga. Kita coba ambil lagi yang lain. Kita ambil lagi. Itu berarti satu kandang itu semua beda-beda. Satu kandang semua ini motifnya Ini. beda-beda. Tapi Wow. indukannya yang sama. Oke. Dari indukan yang sama dan motifnya Nah, kita beda-beda. coba ke sebelah. Ini kan jantan-jantan buat Oke. perbandingan betinanya kita coba ambil. Biasanya kalau motif gitu antara jantan sama betina tuh suka beda kok. Jadi kalau di silangan yang udah ada rednya, jantan itu biasanya suka lebih mentereng warna merahnya gitu loh. Lebih oke, nyala oke. dibanding dengan betina. Tapi jangan salah kaprah juga, bukan berarti si betina pasti hitam coklat jelek. Kalau dia sudah 75% red, 20% kakuan, kita dapetin betina yang bagus juga mungkin aja. Oke. Ini yang 75 juga, Ya. 7525 juga. 75. Dia lagi bobo. Ini kita lihat coba. Ini lebih gelap, lebih mirip kayak kakuan. Iya ya. Wah, wah, wah. Tutup dulu. Kalau matahari kan jelas tuh, dia nggak bisa kelihatan kayak bukan atau apa. Nah, lebih gelap kan dia. Karena jantannya lebih terang dari jantan. Iya. Ini lebih malah gelap, lebih lebih banyak banget Banyak hitamnya ya. Tapi Meskipun nanti kita coba ada lihat, merah-merahnya ya, ada siluetnya. dikit doang. Ya, Dikit karena kan lah dia ya. ada gen rednya. iya benar-benar. Iya sih. Ini Cuman orang nanti bukan berarti kalau misalkan kalian punya tegu apa mirip begini langsung bisa dipatok gennya itu, nggak bisa. Kalian mesti cari tahu dulu asal usul yang sebenarnya gitu. Oke. Kita mesti tanya dulu juga ke seller atau breeder langsung. Oke. Kita balikin, kita coba ambil betina yang beda. Dia nggak mau diem banget ya. Mau boleh. Wah, ini dalamnya semua betina kok. Dalamnya semua betina. Mereka gendut-gendut ya. Tadi kan habis dikasih makan sama kamu. Oh iya sih, cuman maksudnya emang udah pada gede-gede Udah gitu pada loh. besar, soalnya udah 1 tahun setengah lah kurang lebih. Oke, berarti ini 1 tahun setengah tuh sebesar Jadi ini musim ya? Tahun ini dia udah siap. Nah, kita lihat Oke. beda kan? Iya. Dia kaget. Biasa buat kamu. Sorry. Satu saudara juga sama, tapi beda tuh.
Iya loh, ini lebih bagus, lebih cantik dibanding yang tadi jantan kedua juga. Ini lebih Ya, banyak ini pattern bisa kayak cuman punggungnya merahnya. doang warna merah, oranye. Iya, dan ini lebih ke orange gak sih? Iya kan? Yes, warna oranye. Jadi Iya. bukan merah kayak red biasa. Mm-mm. Jadi ibarat kata ya kalau kayak cat warna merah dicampur Iya, warna putih benar-benar. kan berubah jadi nggak lebih apa merahnya tuh udah memudar sedikit. Iya gitu. benar. Jadi makanya Teguh itu sebetulnya mirip kayak seni kita. Cuman kalau kita cuma bikin ya 50% ya begitu aja. Iya, Toko benar, toko benar-benar. Gitu. Jadi hasilnya sama aja gitu ya. Kalau 50%. Tapi ketika Oke. sudah ada 75% terus yang 75% itu merah atau red, ya ini udah ada bukti nyatanya nih. Oke, sorry kok. Nah ini tuh Koko ngasilinnya dari apa dulu yang pertama? Jadi sebetulnya ini kan bukan produksi Koko, cuma kan Oke. udah ditanya dari breedernya langsung. Nah jadi ini tuh dibikin dari jantannya red kakoan. Jadi Oke. jantannya itu sendiri udah hybrid, betinanya itu red doang. Red doang. Nah yang red kakoan ini dia 50-50 juga? Yes, 50%, Oke. 50%. Jadi Jantan itu dikawinin, 50-50. betul. Red 50-50 dikawinin 100%. sama si red 100%. Oh. Muncullah Iya anaknya benar. begini, 75% red, 25% kakoan. Tuh guys, rumusnya untuk menciptakan ini. Ya. Tapi membutuhkan waktu. Betul, butuh waktu, lama. butuh proses. Betul. Nah, kenapa Koko beli ya? Ya kalau udah ada, mending gue beli aja yang udah jadi. Nanti gue tinggal nerusin berikutnya aja. Ngapain kita harus bikin dari awal? Betul. Hitung-hitungan kita juga bantu breeder lokal buat ya apa? Nambahin mopnya lah ya. Nambahin mop sama biar dia juga laku juga gitu. Ya kita bikin Oke. udah nggak mau dia. Mungkin dia udah kekenyangan tadi makan. Nah, Nah. kita coba lihat. Tadi kan ada kita bilang kalau 75% blue sama 20% kan Koko punya nih. Oke. Kita bandingin sama 100% blue. Oke. Nggak jauh beda. Ini yang 75 blue Di sini ada blue pure, maksudnya blue pure itu Blue dari blue kawin murni sama ya. Blue X blue dan blue 75 plus kakoan 25. Coba kita lihat perbedaannya. Tuh kamu yang pegang ini. Oke, ini Kita yang ngambil yang ini yang blue. blue. Ya. Blue murni. Blue X blue. Ini diem banget, kayak gemes guys. Gemes. Ini 75 blue, 25 kakuan. Kita coba bandingin. Oke. Nah, Nah, nggak jauh beda kan? Semua Iya. mirip-mirip aja. iya sih. Mulai dari pattern, Warnanya warna juga mirip-mirip aja. warnanya mirip. Karena dia Patternnya warna juga dasarnya mirip. juga cuman hitam dan putih si blue sama kakuan. Iya, berarti lebih baik Kalau bisa jangan ya sih. 75-nya itu red. Betul. Kita mau coba nggak ningkatin apa ya maksudnya salah satu warna yang lebih Iya. dominan untuk menghasilkan warna-warna yang baru di Teguh. Iya, benar-benar. Ini kita udah lihat tuh. Ya ini juga bukan hasil ternakan Koko, cuman ini kan Oke. gennya udah terbukti gitu loh. Kita makanya biar bisa perbandingan gitu buat belajar. Iya sih. Koko lebih pilih kalau emang udah ada yang jadi ya mending beli aja udah punya orang, nanti kita tinggal nerusin gitu. Benar-benar. Ya sini nggak jauh beda Nggak sih jauh sebenarnya, beda. meskipun ini agak lebih muda ya warnanya, Ya, tapi lebih kan terang, semua tapi nggak basically ya mirip-mirip. mirip lah ya, mirip. Nggak tahu ini yang buluk, mungkin Ya, dia yuk, kotor kita belum balikin. mandi. Wut, dia udah nggak mau diem. Oke. Berarti Nah, kita udah lihat berapa tuh? udah 3 ya, 50-50, Terus 75 75-25 yang red, 4 kayaknya. 75-25 yang blue juga. Yes, kita mau coba lihat Oke. red Teguh. Sebenarnya red Teguh mah sama aja dari sebelah sono. Oke. Ini red tegu yang red Ini X red. betina sebetulnya tahun ini tuh dia nelur, cuman kebetulan ya infertil semua. Kita Oke. nggak tahu kenapa dia infertilnya. Dugaan sementara itu karena jantannya itu baru umur 11 bulan setengah ketika dia berhasil Oh, ngawinin si oke. betina ini. Berarti jantannya tuh belum cukup umur lah ya Belum kayaknya. cukup umur. Oke. Si betinanya sendiri udah 3,5 tahun kayaknya di sini tuh. Ini yang betina galak itu bukan? Iya. Yang cuma sendiri. Enggak deh di sebelah kayaknya. Oh di sebelah. Oh
Oh, bentar, kita coba yang ini ya. Tapi kayaknya bener yang ini. Dapat ya ini. Enggak deh, ini bukan. Mau nunjukin yang 50% red, 50% kakao tuh sama juga hasilnya coklat juga. Oke. Cuman nggak tahu ada di mana ya, agak lupa besar. Saking ada banyak ya. Saking banyaknya guys, sampai lupa dikandangin di yang mana. Betul gak? Mana ya? Nggak ada. Teguhnya ngumpet di dalam. Oh, bukan deh, ini teguhnya. Nah, mungkin Kayaknya ini. ada ramen aja kerjanya. Dia udah agak dipotong. Nah, ini tuh yang Nah, keluar. wow. Wah, bisa lihat tuh sama aja kan, kayak teguh biasa. Nggak ada yang spesial lah, mau orang bilang apa nanti high white lah, high red lah, super red, semua sama aja lah. Kalau red teguh cuma begitu-begitu doang. Oke, ini tuh berapa? 50%. Nah, ini red. Ini yang red. Biasa Argentin. Oke. Kloter import. Waktu itu kan Indonesia masih suka ngimport anakan teguh dari luar ya, nggak tahu dari mana. Harusnya sih dari Amerika lah, karena kan sekali masuk banyak gitu. Negara asalnya kan ya dari Amerika teguh itu awal mulanya. Oke. Jadi ini kloter importan tahun 2019 kalau nggak salah. Baru 4 tahun lah, 3,5-4 tahun. Oke, udah segede gini ya. Udah gede. Tapi ini cukup gede loh buat seukuran berapa tadi, 3,5-4 tahun kan. Ini cukup gede, sama kayak damonku, gede banget. Segede gini lah. Ya walaupun kita punya sebetulnya sih mirip kayak ada emas-emasnya, cuman Iya benar. sama Iya sih aja. ini nih. Wow. Super sensitif. Wah, oke. Terus apa lagi kok? Kalau untuk Albino. jenis-jenis, Ya. oke. Ini kan kita punya terakhir ada albino sama het albino yang hasil ternakan Koko sendiri tahun 2021. Nah, itu mau di-spill sekarang? Ya terserah itu kan. Oke deh. Nah, sebelum spill albino, aku mau tanya dulu nih. Yang paling unik di sini menurut Koko tuh yang mana? Jadi kalau teguh yang paling unik itu di sini menurut Koko itu yang 75% red, 20% kakuan. Oke, yang tadi itu Ya, kan. Oke. Tadi kan kita udah bandingin langsung tuh. Betul. Itu satu emak, satu bapak, satu plat juga. Terus saudaranya juga ya udah pasti satu kan, udah pasti Iya, satu saudara. udah bersaudara lah ya. Kita udah bandingin 2 jantan, terus 2 betina, bisa beda-beda. Itu baru 4. Kita total punya sekitar 28. Jadi kalau kita mau jejerin mungkin 28-28-nya bisa aja. Beda-beda hampir gitu beda-beda. motifnya. Tapi memang bener random banget sih itu Yes. motif-motifnya. Mungkin nanti kalau ada kesini baru kita coba lihat yang lainnya. Karena sebagian dari Jakarta masih belum dibawa ke sini. Iya, Karena masih ada cukup. di rumah Koko yang di sana. Oke deh. Nah, itu yang paling unik. Kalau yang paling mahal, Kalau yang paling mahal mah untuk sementara ya udah pasti albino sih ya. Kita kan tahu blue albino sendiri aja tuh harga babynya itu mungkin ya di kisaran 15-25 juta lah, tergantung seller kan. betul. Tergantung seller, tergantung kualitas juga. Ya, Betul. kalau biasa aja mungkin ya 15-18 juta dapat. Nah, kalau yang ini Yang ini enggak, kemarin sih udah ada beberapa penawaran cuman Di-spill kita kan nggak jual karena aduh udah sayang, tertinggi, udah tanggung. tertinggi. Kemarin yang nawar tertinggi deh berapa? 75. 75 yang nawar tinggi. Guys, lebih tinggi lagi. Jangan 75, lebih tinggi lagi. 75 ditawar, cuman aduh nggak dulu karena betina sih yang mau diambil Oh, juga. Jadi iya, nggak kasih benar-benar kalau sayang betina. banget. Mau lihat? Yuk, Kita lihat albino. kayaknya di sini kita coba lihat juga. Tadi tuh aku udah lihat sekilas guys, tapi belum lihat fullnya gitu loh. Tapi lihat sekilas aja udah kayak wow gitu. Kita lihat lagi fullnya kayak gimana. Jeng jeng jeng. Masih ada ayam by the way. Oh my god, lu lihat deh. Ayamnya kesepian. Sedih. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Wow. Nah, Look ini at that. jadi udah punggungnya tuh udah hampir putih polos. Iya, udah kayak nggak ada patternnya gitu loh. Nggak Lihat ada deh, pattern, lihat nggak deh. ada patternnya. Iya kan? Kayak hampir nggak ada patternnya kan. Biasanya kalau yang albino-albino Iya, gini masih tuh ada patternnya. masih ada lah ya sedikit-sedikit Memang kita ada patternnya. jual juga saudaranya dia dan memang masih ada patternnya yang dijual.
Ini tuh kayak Ya, yang bagus pasti full. kita simpen juga. Sampai Wow, putih wow, polos wow, semua. wow, oh my god, dan dia nggak mau diem, padahal aku Iya, pengen udah. pegang. Udah agak ngantuk kayaknya dia. Oh, dia rese kalau lagi ngantuk. Albino matanya merah. Udah tuh. Oh, dia mau diem. Ya. Shake hand. Lah, shake Dia hand. juga beda, kalau albino udah pasti jelas punya. Wow. Oh my god. Jadi ini waktu itu sudah pernah ada tawaran 75, cuman nggak dulu deh. Pikir-pikir saya, terus dia gede juga untuk ukuran betina. Biasa albino agak kecil, ini agak besar. Iya loh. Betul Iya. juga. Ini tuh dibanding yang waktu itu pernah ke rumah Koko itu, ini memang lebih besar kan ukurannya. Tapi kita juga punya saudaranya dia, bukan albino, het albino lebih besar lagi dari ini. Wow. Betina juga. Oke. Kenapa di sini tuh betina harus besar? Karena semakin dia besar, otomatis ketika dia hamil pasti produksi telurnya juga semakin banyak. Betul. Entah dia Wah. bisa bagi semua nutrisinya untuk pertumbuhan telurnya yang banyak atau enggak, ya belakangan gitu. Oke guys, look at this. Nggak mau dia lepas. Dia nggak mau lepas. Oh my god. Nah, tuh. Wah, dia lepas. Oh my god guys. Ini kalau jatuh aku nangis. Gak cuma Koko itu yang nangis, aku yang nangis. Kita pulang aja. Bye, bye, bye. Langsung pergi dari kamera. Dia diem loh. Ya mateng albino, jadi kadang ada orang Enggak, bilang, tadi "Wah, dia kan albino nggak galak diem." nggak?" Iya, ini dia pegang orang juga. Ini Nggak pernah diem. di-handling ini. Jadi kita kalau ditanya, "Kok gimana lu jinakin ini tuh?" Aduh, kita nggak ada waktu buat jinakin teguh segini banyak. Ya udah begitu aja udah. Paling kita cuma bantuin kalau dia lagi shedding gitu, ganti kulit, harus dibantu. Apalagi albino kadang kan suka, terutama di bagian sini nih, harus dibantu. Oke, oh ya Makanya bagian-bagian kita jadi jarinya ya. kukunya hampir lengkap semua nih, jadi kita bantuin. Kalau nggak di ujungnya suka penumpukan. Nanti Iya, kukunya benar-benar. putus, patah, copot lah, bisa mendadak copot. Waduh. Ini kan semua hampir bersih tuh, kukunya semua lengkap utuh. Wah guys, masa 75? Udah di spill nih speknya. Oke baiklah, dia kayaknya sudah nyaman dengan aku. Bisa Ya udah, pulang. bye. Udah nyaman ini, udah nyaman. Buat oleh-oleh gimana? Ya kan jadinya anteng tuh albino itu. Nggak pernah, kita nggak pernah pokoknya dielus-elus apa handling, nggak, malah pegawai juga dilarang semua buat ngelus-ngelus atau apa. Pokoknya udah kasih makan aja. Iya, iya, Albino benar-benar. ini kadang kita butuh perawatan ekstra. Mata dia tuh kita tahu dia agak setengah rabun, ini udah pasti fix. Semua jenis albino pasti ya kayaknya di iguana pun juga sama kayaknya ya. Kura-kura juga sama. Iya, lah, iya, masih betul-betul. setengah rabun. Jadi makannya ini baru. Aku bakal bilang harus kalian pastikan albino di situ makan. Jadwal makan ya dia harus bisa makan. Entah misalkan mau disotorin, disuapin ya kita nggak peduli pokoknya. Tapi kita di sini nyuapin nggak boleh pakai hand feed langsung. Semua harus pakai jepit atau apa, tongs ya, tongs. Iya, iya, iya. Jadi kita nggak mau hand feed langsung. Karena kalau hand feed langsung itu ada pro kontra lah pasti orang bilang. Betul, Nanti tangan kita itu dikira makanan itu. betul. Karena dia tahu makanan itu dari tangan kita. Ya banyak orang ada yang bilang nanti kan jadi jinak, ya itu pendapat masing-masing lah. Ya. Cuman kalau menurut Koko itu kalau kita hand feed langsung buat teguh tuh nggak dianjurin lah kalau menurut Koko gitu. Itu gambling sih, antara jadi jinak atau hilang tangan ya guys. Ya kalau udah gede gini kecaplok pun juga lumayan berasa ya kalau masih kecil. Kalau udah gede kecaplok Oh my juga. God. Belum Yang- pernah lihat jantan yang besar, cuman aduh Wah. jantan lagi di hibernasi. Gak apa-apa. Ya waktu itu aku yang kecil aja aku pernah digigit dan itu luar biasa sakit. Lumayan, kan? Gimana kalau yang sebesar ini kalian hand feeding? Jadi Mending biarpun kalau dilepas. dia jinak, kadang tetap aja sejinak-jinak binatang ini kan asli mah binatang liar. Iya, dia Cuman bukan berarti nyaman dia pasti selalu banget. galak, enggak. Terlihat kalau pasti galak mah udah banyak korban tuh. Sesama temannya sendiri juga bisa aja kan dia makan kalau emang dia mah galak. Oh my god, gemes Kanan banget. Ya udahlah, ini udah nyaman banget sama aku. Tadi dipegang sama Kokonya aja nggak mau diem loh. Sama aku dia diam, lihat. Aduh. Ya Jadi sudahlah. ini kita nggak tahu ini blue albino atau bukan. Yang pasti kalau Oke. kita zoom nggak ada nih bercak hitam kayak blue. Di Betul. matanya nih ini nggak ada ini. Kalau blue albino biasanya di sini bawahnya agak hitam atau abu-abu biasanya. Terus punggungnya juga blue biasanya belum putih polos begini biasanya ya gitu. Jadi ya masih belum tahu ini apa, ya nggak tahu dia tahun ini ngasihin atau enggak. Semoga ini menghasilkan. Ya nanti kalau ngasihin dia dipanggil lah suruh bikin konten Nanti atau kesini. dokumentasi. Katanya buat oleh-oleh juga sih. Oke, Nah, baiklah. yuk. Bye sayang.
Kita balikin. Nah, oke. Gila, putih banget ya. Mulus banget nggak sih? Oh my godness. Udahlah, kalian ngeluarin uang buat dia tuh kayak worth banget. Jadi paling ya itu doang sih yang ada di sini. Oke, belum terakhir. Yang terfavorit. Kalau terfavorit kok paling betina itu. Oh, yang ini juga. Demen Oke. betina ini nih. Dia Karena betina, apa? tapi bisa hampir putih polos. Nanti kalau Oke. misalkan ada kesini lagi, tuh aku tunjukin jantannya. Yang satu saudara dia satu kelas. Biasanya kan jantan lebih putih, lebih mentereng. Betul, putihnya ada jantannya lebih putih. Cuman jantannya nggak seputih polos ini punggungnya. Masih kelihatan Pattern gitu ya. Gitu. Oke. Cuman kalau siap, putihnya memang lebih putihan si jantan, warna putihnya. Kan putih kadang ada putih susu lah, putih Iya, betul. beda-beda gitu. Iya, Yang iya, jantan betul. lebih putih. Jadi kalau favorit menurut aku ini, soalnya dia bisa beda sendiri lah, apalagi untuk ukuran betina gitu. Iya, terus dia kayak apa sih namanya bisa di Ya, sama handling orang gitu juga. loh. Kadang orang datang Ya kan? foto, bikin konten juga. Dia gitu, diem, dia gemes banget. Ini juga favorit aku sejauh ini. Oke deh. Nah, untuk penutupan kok, aku pengen nanya, ada nggak sih plan untuk memperbesar kandang? Jadi kalau itu sih udah pasti ada ya, soalnya ini kan kandang juga nggak cukup nih. Di rumah juga masih punya teguh lagi. Terus ini juga lagi ada ngegedein teguh untuk masa depan. Mungkin nanti di akhir dia ngasih kisi-kisi kali ya. Jadi kita mau nambah lagi juga mungkin di antara bulan Maret atau April. Mau tambah berapa kandang nih kira-kira kok? Kurang lebih sekitar 24 lah, kalau ada Wah. rezeki lebih mungkin 30. Wow, berarti ini seluas ini nanti bakal penuh dengan kandang tegu. Jadi kalau udah jadi, kita Ya, kesini nanti lagi. dipanggil lagi juga. Oke deh kalau gitu. Kok itu thank you so much. Sama-sama. Aku udah seneng banget. Udah dikasih tahu juga sama Kang Toto. Terus udah aku juga tadi feeding yang hektik banget. Terus aku juga udah lihat ayam-ayam yang super imut tapi aku kasih juga. Dan ini juga udah banyak banget yang unik-unik yang bisa aku lihat, bisa aku handling. Terus banyak banget pelajaran yang tadi kita dapat dari Kotito ya guys di notes. Oke deh kalau gitu. Thank you so much ya Koko. Nanti aku kesini lagi. Oke, berkabar aja. Siap. Bye. Guys, ada satu lagi yang unik banget. Kalian harus lihat. Aku ambil satu ya. Lihat sini. Nah, ini adalah red blue 100% het albino. Kalian tahu nggak sih, ini adalah project masa depan. Jadi dia bakal di breeding. So, kalian semua bakalan penasaran gak sih albino macam apa yang bakalan dikeluarin sama si tegu unik satu ini? Kalian penasaran kan? Kalau kalian penasaran, tetap ditonton semua videonya sampai keluar hasilnya. Oke, bye.